Saya cari di buku, rupanya ketemu buku yang dituliskan oleh seorang penulis, Ashad Shihab. Beliau menulis di Tebuireng ini sebagai pelaku sejarah. Jadi penulis Ashad Shihab ini di Tebuireng itu sejak tahun 1936 sampai kemudian masa kemerdekaan, kemudian lari ke luar negeri karena dikejar Belanda. Belanda begitu melihat itu Ashad Shihab ini banyak memberitakan mengenai bagaimana pertempuran di Indonesia, maka kemudian ini berita-berita yang keluar negeri ini akan merugikan Belanda, maka kemudian dikejar dan beliau lari sampai di Libanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala muridin waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Haratul muhtaramain, para alim, para habaib, para kiai, wabil khusus yang mulia Habibana Umar ibn Muhammad ibn Salim ibn Habib, mudah-mudahan selalu dianugerahkan kesehatan. Yang saya hormati para habaib, para ulama, rombongan bersama Habib Umar yang datang dari Tarim, dari Yaman. Yang saya hormati seluruh dzurriyyah Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Dewan Syuro Majelis Muassalah bersama seluruh pengurus. Yang saya hormati Dewan Syuro MP3I Ketua bersama yang saya hormati para alim, para habaib, para kiai, para pengurus, pengasuh pondok pesantren. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berwajah, bersilaturahim, sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan, khususnya bagi saya, bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng pada sore hari ini dengan kehadiran Habib Umar beserta rombongan. Dan kebahagiaan ini saya juga mohon maaf karena tempat yang terbatas. Kami tidak mampu, tidak bisa menghormat semua tamu sebagaimana layaknya kami menghormati tamu. Jadi kami mohon maaf betul, seadanya, semuanya seadanya, karena emang keterbatasan tempat. Tapi ini bagaimanapun juga kita sama-sama bergembira, kita menyambut kedatangan Habib Umar. Dan saya mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Tebuireng ini. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicurahkan barokah rahmatnya di tempat ini. Dan ini juga menjadikan semakin semangatnya bagi kami untuk melanjutkan, meneruskan uswah hasanah bagi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Tadi kami sempat berbincang, saya matur kepada Habib Umar, perjalanan Pondok Pesantren Tebuireng ini perjalanan yang panjang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng di tahun 1899 Masehi, dan memilih tempat di tempat yang sekarang ini, di mana ini hanya berjarak beberapa ratus meter dengan pabrik gula cukir, di mana pada saat itu di akhir tahun 1800 kemaksiatan yang ada di tempat ini sangat luar biasa. Saya pun juga mencari tahu kenapa Hadratus Syekh begitu beraninya langsung berhadapan dengan pusat kemaksiatan.
Saya cari di buku, rupanya ketemu buku yang dituliskan oleh seorang penulis Ashad Shihab. Beliau menulis di Tebuireng ini sebagai pelaku sejarah. Jadi penulis Ashad Shihab ini di Tebuireng itu sejak tahun 1936 sampai kemudian masa kemerdekaan, kemudian lari ke luar negeri karena dikejar Belanda. Belanda begitu melihat itu Ashad Shihab ini banyak memberitakan mengenai bagaimana pertempuran di Indonesia, maka kemudian ini berita-berita yang keluar negeri ini akan merugikan Belanda, maka kemudian dikejar dan beliau lari sampai di Libanon. Jadi tahun 1936 beliau menuliskan bahwa Hadratus Syekh di akhir masa belajarnya di Mekah banyak hal-hal yang dibahas mengenai politik dunia, di mana pada saat itu terjadi penurunan atau melemahnya umat Islam dunia. Nah, beliau bersama beberapa orang sering berdiskusi, kemudian akhirnya menimbulkan semangat yang luar biasa karena terjadinya pelemahan Islam di dunia. Akhir daripada masa belajar beliau bersama dengan 6 orang sahabatnya dari beberapa negara berikrar di depan Multazam bahwa kami semua akan berusaha berjuang untuk masing-masing memerdekakan negaranya. Itu oleh karena itu nggak heran begitu tiba di Tebuireng, begitu tiba di Indonesia mendirikan pondok di Tebuireng ini begitu dekat dengan pusat kemaksiatan. Dan kitab-kitab selanjutnya dari tulisan-tulisan beliau, saya membaca di situ Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menuliskan bahwa sejak tahun 1330 Hijriah banyak aliran-aliran baru masuk ke Indonesia, membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan, menjadikan kebingungan umat Islam yang ada di Indonesia yang sebelumnya itu hanya ada satu faham umat Islam itu, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan satu mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu kurang lebih tahun 1912. Nah, kemudian beliau merasa resah, ini potensi untuk perpecahan umat Islam yang ada di Indonesia. Beliau menulis satu surat dikirimkan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di Mekah, di mana diberi judul Kaful Awam Anil Khawti fi Syarikat Islam, menggambarkan kondisi Indonesia yang mana potensi perpecahan umat Islam. Nah, kemudian dibalas oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi di tahun 1915 dengan judul Tanbihul Anam. Setelah itu beliau tadinya semangat untuk mengcounter, semangat untuk melawan aliran-aliran yang menyebabkan perpecahan umat Islam ini, beliau jadi istislam. Beliau kemudian bersama-sama dengan ketua-ketua organisasi, pimpinan-pimpinan organisasi, banyak diskusi, dan kemudian lebih sering diskusi dengan ketua Syarikat Islam, dengan ketua-ketua Muhammadiyah dan yang lain-lain. Nah, potensi perpecahan ini kemudian akhirnya beliau mampu mengajak semua organisasi di tahun 1930 itu untuk bersama-sama membicarakan masalah yang sangat serius mengenai perpecahan ini. Nah, akhirnya semua sepakat karena Belanda sudah mulai memberlakukan aturan-aturan yang memberatkan umat Islam di Indonesia. Nah, dari satu kondisi potensi adanya perpecahan di Indonesia, akhirnya bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama dengan organisasi yang lain, sejak tahun 30 bersama-sama, dan akhirnya tahun 1937
beliau mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia yang menaungi 13 organisasi yang ada di Indonesia. Dan NU masuk bergabung 1 tahun setelah itu di tahun 1938. Dan itu saat dimana umat Islam menyatu yang ada di Indonesia ini. Dari satu kondisi di mana potensi perpecahan yang hampir-hampir tidak bisa diselamatkan bagi umat Islam, kemudian mampu kemudian disatukan lagi di tahun 1938. Ini satu perjalanan, satu perjuangan bersama para masyayikh pada saat itu, bersama para aulia pada saat itu, dan bersatunya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ini saya melihat, saya menafsiri bahwa ini ada kemudian Allah memberikan anugerah kenikmatan yang begitu luar biasa, sampai kemudian di tahun 1945 itu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Banyak cerita sebetulnya saya matur kepada Habib Umar tadi, tetapi paling tidak itu yang saya matur, perjalanan Tebuireng, di samping juga bagaimana Hadratus Syekh mendidik santri-santrinya sehingga santri-santrinya menjadi orang-orang yang soleh, dan sebagian besar santri-santrinya itu kemudian mendirikan pondok dan akhirnya nyebar hampir di seluruh Jawa, Madura, yang akhirnya menjadi satu kekuatan juga. Pada saatnya ada resolusi jihad dan mereka semuanya ikut terlibat untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Nah, ini barangkali sekelumit yang saya matur, barangkali ini bisa menjadi pertimbangan kita, bahan bagaimana kita mempertimbangkan, kita sama-sama bagaimana caranya ini kita membangun lagi persatuan, kita membangun lagi ukhuwah. Beliau mampu menyatukan semua organisasi yang di bawah Majelis Islam A'la Indonesia yang berbeda-beda akidah. 13 organisasi itu akhirnya menyatu, dan kita rasanya kalau kita kembali berpikir ke sana, mudah-mudahan ini saat-saatnya nanti kita mampu untuk kita menurunkan semua kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, kita jadikan semuanya dari habaib, dari ulama, dari kiai, kita bisa bersatu lagi untuk kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Itu yang saya sampaikan. Saya matur kepada Habib Umar, dan kurang lebih inilah perjalanan Tebuireng sampai sekarang. Kami juga masih mendidik anak-anak santri. Mudah-mudahan mohon doa panjenengan semuanya. Mudah-mudahan santri yang di sini semuanya sehat, semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan manfaat nanti di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزا الله الشيخ مدير معهد تبويرن الشيخ عبد الحكيم محفوظ خير الجزاء، وأدام الله نفعه وصحته وعافيته. والآن نسمع وإياكم كلمة الأولى في هذا